HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kesabaran adalah matahari. Setia kirimkan sinar pada bumi hidup ini. Ketabahan bagaikan bumi. Keikhlasan adalah pertiwi. Dan ketulusan adalah Cahaya nurani. Bahwa memberi hanyalah cara mengabdi pada pertiwi dan pada Hyang Widi. Selamat memasuki Agustus, bulan Mahardika Paripurna, bulan mengabdi pada pertiwi. Saya Diah Parisya. Saya Indri Buratwangi. Untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Inilah petua Sang Dharma tentang kehidupan bersama. Harmonisnya warna yang beda, dasar keindahan. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua. Pemirsa, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Semoga selalu rahayu dalam karunia Hyang Widi. Sengaja ditampilkan nada-nada wacana sebagai ilustrasi awal pertemuan kita yang masih diwarnai berita dan anjuran menghindari pandemi. Selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah, tapi tetap berkarya sebagai menjaga optimisme dalam dharma negara dan dharma agama. Karena HiTV Channel 3 akan selalu mengupdate tayangan dengan tontonan berisi tatanan, memberi tuntunan, menemani Anda di rumah untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti. Karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kita awali dengan Watam Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, keep distancing, tetap bersama HiTV Channel 3. Ini wejangan Hindu Dharma tentang asal jiwa yang sama. Inti ajaran Tatwamasi, kau dan aku satu. Dalam asa, dalam jiwa, lebur dalam Tatwamasi, lebur dalam toleransi, lebur dalam Tatwamasi. Lebur dalam Tatwamasi, lebur dalam toleransi, lebur dalam Tatwamasi. Satyam Siwam dan Sundara, Satyam Siwam dan Sundara. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari rumah Hindu Dharma. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa lagi dalam program High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma yang khusus menemani teman-teman belajar di rumah. Saya Putri Sasmita akan menemani teman-teman dalam acara public speaking, khususnya tutur sebelum tidur. Mari kita mulai dengan cerita pohon yang sombong. Ada sebatang pohon besar di hutan Malawa. Pohon lain sering meranggas karena cuaca. Tapi pohon yang satu ini tetap subur dan berdaun lebat di setiap musim. Itu yang membuat ia sombong dan angkuh. Tiap ada hewan yang minta bantuan, ia selalu menolaknya, seperti hewan satu ini, burung kenari. Burung kenari berkata kepada pohon yang besar ini, "Hai pohon besar, bolehkah aku berteduh sebentar saja? Hari ini sinar matahari panas sekali. Aku tak sanggup terbang lagi." Tetapi
si pohon besar menjawab, "Hahaha, kenari, kenari, jangan, tidak boleh. Kalau kamu hinggap di rantingku, kotoranmu akan membuatku kumal dan kotor." Iuh. Lutung yang tak jauh dari sana mendengar pembicaraan kenari dan pohon besar. Lalu si lutung menghampiri pohon besar itu dan berkata, "Sebenarnya aku mau ke hutan, tapi kakiku terkilir. Bolehkah aku berteduh sebentar saja? Bolehkah aku berlindung sebentar saja di bawahmu?" Lutung pura-pura terkilir dan ingin berteduh, tapi pohon besar menjawab, "Tidak, cari pohon lain saja, jangan di sini." Mendengar penolakan si pohon besar, Lutung sangat kesal. Ia pergi menuju hutan. Lutung lalu menemui temannya para ulat, mengumpulkan seluruh ulat-ulat di hutan Malawa. Si Lutung berkata kepada ulat, "Para ulat, aku perlu bantuanmu. Kalian harus memberi pelajaran pada si pohon besar itu. Ayo serbulah, kasih dia pelajaran." Pohon besar berkata kepada para ulat, "Hai para ulat, pergi kalian, jangan memakan daunku. Pergi kalian semua sebelum aku marah." Tetapi si ulat berkata, "Wah, daunmu ini enak sekali, lebat sekali." Diserbu oleh ribuan ulat atas suruhan Lutung, pohon besar yang sombong mulai kehabisan daun. Ia tak bisa berkutik sama sekali. Lutung pun berkata lagi, "Ayo, mana kesombonganmu? Masa kau bisa ditaklukkan oleh hewan sekecil itu? Makanya jangan sombong. Kau hanya sekedar pohon." Akhirnya pohon besar yang sombong itu mengakui kesalahannya dan ia berkata, "Maafkan aku tuh, maafkan." Kesombongan pohon membuatnya meranggas dimakan ulat. Untunglah dia keburu sadar. Ia menyesal dan minta maaf. Mulai saat itu, si pohon besar mulai ramah dengan semua binatang di hutan. Sementara Lutung yang telah mendapat pelajaran kesama, pemaaf dari Kekua, ia juga bersifat kesama, memaafkan si pohon besar itu. Sampai jumpa di tutur sebelum tidur selanjutnya dengan tokoh dan cerita yang berbeda. Salam damai Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Sudahkah kita merdeka? Seperti makna dasar kemerdekaan. Karena Mahardika adalah ruang yang diberikan pada kita untuk tidak sekedar menggerek bendera dan hormat pada sang Dwi Warna. Karena Mahardika adalah upaya untuk menguasai pencerahan dan teknologi, agar kita bisa berdiri di atas kaki sendiri sebagai pribadi mandiri. Sekali lagi, sudahkah kita merdeka? Andalah yang tahu jawabannya. Saya Diah Parisya, Saya Rakarani. untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hanya ada satu orang yang diizinkan untuk terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Saya Niputu Putri Swastini Koster untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa.
Pemirsa Hai TV Channel 3, Napi Orti, apa kabar Anda? Dumugis tata becek dalam karunia yang ini. Kita jumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit bersama Bapak Gusti Ketut Widane yang akan mengedarkan topik bahasan kita tentang maya dalam sudut pandang Hindu. Seperti apa wedaran Bapak Gusti Widane? Mari kita ulas setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa Hai TV Channel 3 masih di Galeri Buku. Kita telah bersama Bapak Gusti Ketut Widane, Napi Orti, Bapak. Becek. Ya, kita langsung mengulas tentang konsep maya dalam Hindu. Seperti apa sih, Pak? Oh ya, Suksumo. Jadi Hindu mengenal apa yang disebut dengan konsep maya. Jadi ketika orang sekarang banyak bicara tentang maya, dunia maya dan sebagainya, Hindu sesungguhnya sudah memiliki. Di dalam Siwa Tattva, salah satu bagiannya menyebutkan tentang konsep maya tattva. Maya artinya semu, abstrak, sesuatu yang tidak nyata. Tattva pisapa. Jadi pisapa tentang sesuatu yang tidak nyata, tidak kekal, tidak abadi, tetapi menjadi bagian dari kehidupan ini. Sehingga maya dapat disebutkan sebagai suatu kenyataan yang tidak nyata atau ketidaknyataan yang nyata. Sesuatu yang nyata ada. Karena dia bersifat abstrak, maka dia non materi. Sehingga ketika kita bicara tentang maya adalah sesuatu yang bersifat non materi. Yang materi itulah yang sebenarnya sebagai sesuatu yang nyata. Sehingga kalau kita kaitkan dengan kehidupan dunia ini sekarang misalnya, dunia ini pun bisa disebut dengan maya pada dunia maya. Sehingga dalam kehidupan ada dua dualitas yang saling bertemu dan itu menjadi dinamika bagi kehidupan ini. Ada siang malam, panas dingin, suka duka dan sebagainya. Ketika kita terlempar dari dunia maya, kita masuk ke dunia nyata. Jadi yang nyata itu sesuatu yang memang kita jalani, kita lakoni sehari-hari. Disitulah kita akan mengalami apa yang disebut dengan dualitas itu. Sesuatu yang dua atau robinede, berbeda, bertentangan, tetapi saling berkaitan, dan itulah yang menghidupkan kehidupan di dunia ini. Nah, itu konsep dasarnya sebenarnya maya tattva itu. Kalau kita bicara lagi perdalam tentang maya, Iya. Pak ya, generasi milenial pasti tidak lepas dari yang namanya dunia maya. Iya. Nah, dunia maya ini juga menjadi sesuatu hal yang melekat dan selalu ada dalam keseharian. Iya. Nah, bagaimana sih menurut pandangan Bapak terkait dengan dunia maya ini, apalagi dikaitkan dengan pendidikan saat ini dengan tatap maya, Pak? Oh iya, benar sekali. Jadi seperti pengertiannya tadi, maya itu kan sesuatu yang abstrak. Dia tidak nyata sebenarnya, tetapi menjadi kenyataan. Kita tahu bahwa di dunia teknologi, informasi, dan komunikasi sekarang, itu orang sudah akrab betul dengan dunia maya melalui berbagai media, seperti media sosial. Apalagi dikaitkan dengan situasi pandemi COVID-19 sekarang, di mana sistem pembelajaran pendidikan itu sudah tidak lagi konvensional, tatap muka. Sekarang kan tatap di dunia maya, Betul. melalui audio, visual, dan virtual. Itu yang sekarang sedang tren. Itu kan tidak nyata sebenarnya, tetapi nyata, dan itu menjadi bagian dari Pengembangan teknologi juga. pengembangan teknologi yang menjadi bagian dari akrab di kehidupan kita di situasi pandemi sekarang. Mau tidak mau, siapapun dia apabila ingin masuk ke dalam dunia kekinian, bisa merebut kompetisi dan sebagainya, maka penguasaan terhadap atau atas dunia maya ini mau tidak mau harus dilakukan. Seperti halnya dengan di dunia pendidikan, komunikasi guru dengan murid atau siswa sudah disekat oleh sesuatu yang tidak nyata, jadi oleh dunia maya ini lewat daring, e-learning dan sebagainya. Sehingga secara konseptual dalam konteks pendidikan memang ini sebenarnya tidak bagus dalam konsep memanusiakan manusia yang perlu pendekatan cipta, rasa, dan karsa, ya. Tapi karena sekarang masuk ke dunia maya, ada jarak, pemisah, pembatas antara guru yang sebenarnya nyata dipisah oleh dunia maya oleh murid yang sebenarnya juga nyata, yang perlu ada bertemunya cipta, rasa, dan karsa guru dan siswa. Tapi itulah saat ini yang tidak bisa kita hindari, tapi tetap kita harus lakoni demi pengembangan
melalui proses pembelajaran anak didik itu sendiri. Yang mau tidak mau, yang penting intinya dunia maya melalui media-media seperti sekarang, daring dan sebagainya itu adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan widyanya, jenananya, pengetahuannya. Walaupun dari segi rasa mungkin sangat kurang sekali dirasakan. Saya kira itu. Terakhir Pak, sebagai closing statement, lalu konsep maya ini apakah ideal diterapkan dalam kondisi new normal saat ini? Dalam situasi new normal sekarang ini bisa dikatakan ya tepat, karena itulah yang teknologi yang bisa digunakan untuk menerus lanjutkan proses pendidikan agar tidak terhenti gara-gara pandemi COVID. Tapi selanjutnya tentu tidak ideal, karena di sini akan kehilangan sentuhan rasa antara guru dengan siswa. Sementara rasa ini perlu dijangkau oleh sesuatu yang nyata, sentuhan tangan, tutur kata dan sebagainya, tatap muka dan sebagainya. Jika itu hilang, apabila itu terus berlangsung model sistem pembelajaran dunia maya begini, tentu dikhawatirkan anak-anak hanya mengenal semuanya serba maya. Tidak ada, guru itu tidak ada akhirnya kan, karena tidak pernah dilihat secara nyata. Ya mudah-mudahan saja tidak kemudian menjadi maya denau lagi anak-anak generasi kita berikutnya. Saya kira itu. Jadi intinya momen sekarang ini tetap diambil hikmahnya untuk meningkatkan proses pembelajaran, tapi pada akhirnya harus kembali kepada konsep natural, original, konvensional sebagaimana adanya, harus adanya tatap muka. Saya kira itu. Ini menjadi PR kita bersama juga Ya, untuk betul mencari sekali. solusi, terutama para penentu kebijakan Ya, Pak. betul sekali. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi program Cemeti Cerah 5 Menit bersama Bapak Gusti Ketut Pidana. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Galewa, pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Marilah kita umat Hindu Dharma, satukan jiwa menuju kejayaan. Marilah semua anak Hindu Dharma, naiki tangga masuki gapura Dharma. Belajar di pasraman bagaikan keluarga, asa-asi asuh antar sisya dan acarya. Inilah jati diri Widya Pasrama, menanam pekerti, mengasah nurani. Aku terus muda jaya berwibawa, setia laksanakan dharma agama. Aku terus bangsa jaya berwibawa, setia menjaga dharma negara. Belajar di pasraman bagaikan Lantunan Sundari Nada, makna di balik nada, menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga melodi dan penggalan liriknya menginspirasi kita, membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Saya Diah Parisia, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja, Andalah pahlawan yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Maaf jika ada yang tak berkenan, sampai jumpa di suguhan HiTV selanjutnya. Tetap di rumah,
tetap berkarya, menginspirasi banyak orang, seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring natural diversity namun tetap united. Tetap jaga jarak, namun hati tanpa jarak dengan satu keyakinan yang sama, bahwa hanya ada satu orang yang terus diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Karena Kriana is our lifestyle. See you later. Have a nice day. Salam damai. Channel 3. Dalam menuju Indonesia Raya, tujuan kita Moksartam Jagadita. HITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.